Ya, selamat siang Kak Datvila. Selamat siang Kak Edis, apa Ya, kabar? kabar baik. Apa kabar Kak Datvila? Aku sehat. Baik, baik. Ya, Kak Datvila, saya mau tanya dulu ini, Muslimah atau Kristen? Aku Muslim. Muslim. Baik. Apa yang mau Kak Datvila utarakan atau sampaikan? Oh, ini maaf ya sebelumnya Kak, aku sedikit tertarik nih sama, Mm-mm. maksudnya lebih lebih pengen tahu tentang Yesus gitu. Boleh nggak aku sedikit mengajukan beberapa Boleh, 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 boleh. Tapi kita tes dulu ini. Banyak orang yang ngomong di bawah tes, tes, tes. Nah, karena nggak boleh orang di sini ngaku-ngaku nggak boleh. Ada tesnya. Biar nggak seperti Muhammad ngaku nabi jadi nabi betulan. Harus dites. ya, Coba aku kalau tes. Kak Datvila seorang muslimah, tolong bacakan surat ayat kursi. Oke. Nah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina sah. aydihim. Sah, muslim, muslim. Oke. Ini ada on the way ke Kristen atau masih muslim betulan? Aku muslim beneran Kakak. Cuman saya Tidak kok ada on the way ke Kristen begitu, tidak ada ya? cuman saya ada tertarik sedikit gitu. Saya sering nonton nih acaranya Kak Edis ini, mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang muslim. Saya sering nonton cuman sedikit pengen tahu pengen tahu nih tentang Yesus nih gitu. Boleh, silakan, silakan. Walaupun sebenarnya ada acara khusus besok di situ. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan seputar kekristenan? Pertanyaan yang pertama nih, maaf ya Kak, Mm-mm. hmm, awal asal usulnya Yesus Kristus itu bagaimana sih kok bisa tiba-tiba dia bisa disebut sebagai Tuhan Yesus? Itu bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi pertama kita harus tahu dulu tentang konteks budaya apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka itu pada waktu itu menanti-nantikan seorang Mesias, the Messiah kalau bahasa bahasa Ibraninya. Nah, lalu lahirlah seseorang yang bernama Yeshua. Nah, Yeshua itu dipercayai sebagai sang Mesias itu. Nah, gelar bagi sang Mesias itu, kalau orang Ibrani itu panggilnya Adon. Hmm, Atau bahasa Inggrisnya itu Lord. Bahasa Arabnya itu Rob. Atau bahasa Indonesianya itu Tuan atau Tuhan. Sama itu. Dan bahasa Jawanya itu Gusti. Seperti itu. oke. Dan yang saya dengar nih Kak, Hmm. Bunda Maria itu mengandung bayi tanpa menikah dan melahirkanlah Tuhan Yesus. Saya berpikir, apakah kok Tuhan Yesus, dilahirkan gitu loh. Maksudnya harus keluar dari batu begitu. Ya enggak gitu, Kak, saya Terus gimana? bingung gitu asal-usulnya gitu. Eee eee, Ya, apakah sebenarnya itu ada dalam Injil ya. Makanya saya sarankan, kan di dalam agama Islam itu sebentar, kan di dalam agama Islam ada satu ayat yang mengatakan untuk beriman kepada Injil. Betul? Nah, di betul dalam betul. Injil itu diceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus. Mau saya bacakan? Boleh? Baik, saya bacakan. Kita buka Lukas pasal yang pertama ya. Baik. Bagaimana tentang kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah di sini bukan Allah ya. Allah di sini Baiklah. bahasa Yunaninya ini Theos atau bahasa Ibraninya itu Elohim. Ini tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Masih. Baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu," dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata Tuhan ya kepada Yesus itu adalah maksudnya dia itu the Messiah itu, sang Mesias yang dinanti-nantikan itu oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, menanti-nantikan seorang raja yang akan menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi akan memberikan satu pemerintahan baru di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Yesus akan memerintah selama-lamanya di muka bumi ini pada waktu kedatangan dia yang kedua kali. Yesus sudah memerintah sekarang, dan Yesus sudah membentuk kerajaannya dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan umatnya sangat banyak. Makanya setiap orang yang takluk kepada Yesus, yang di hatinya Yesus memerintah, itulah pemerintahan Yesus. Jadi orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya, itulah umatnya, kerajaannya. Nah, nanti dieksekusi pada waktu kedatangannya yang kedua. Dia datang sebagai raja untuk memerintah di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Seperti itu. Itu kapan kira-kira kebangkitan Yesus yang kedua kalinya? Bukan kebangkitan Yesus kedua kalinya, kedatangan. Oh iya, kedatangan maksudnya. Maaf. Ya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ini tentu saja perkara yang tidak bisa kita katakan hari ini atau kapan. Karena Bible sendiri mengatakan demikian. Kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari, maka kita disuruh berjaga-jaga saja. Seperti itu. Mengenai tanda-tanda kedatangannya diberitahukan, ya ada banyak sekali. Seperti itu. Yang jelas kita disuruh berwaspada atau siap siaga. Seperti itu. Oh maaf Kak, dalam bentuk apa itu kok berwaspada? Waspada karena pada waktu kedatangannya itu kita tidak tahu. Makanya kita disuruh berjaga-jaga, artinya kita tidak lengah dalam pengertian, karena kalau kita tidak turut, tidak mengikuti apa yang dia katakan, maka kita ini akan dicampakkan atau tidak termasuk bagian daripada umat kerajaannya. Oh begitu, paham. Bukankah dalam agama Islam juga ada keyakinan akan datangnya Isa? Isa itu sama ya dengan Tuhan Yesus, sama tidak? Ya, tentu sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Tetapi merujuk kepada tokoh yang sama. Saya kasih contohnya begini. Isa di dalam Al-Quran itu punya ibu yang namanya Maryam, setuju? Maryam, iya sih. Setuju. Itu ya Maria, ya Bunda Maria. Sama? Maria Coba Maria. begini, kita bukan masalah ngomongin sama atau tidak samanya, tetapi kita berbicara mengenai tokoh yang sedang dibicarakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Orang yang berbicara tentang Jokowi punya ijazah asli, UGM, dengan orang yang berbicara mengenai Jokowi yang tidak punya ijazah asli, itu sedang membicarakan tokoh yang sama, betul? Betul. Tetapi
tidak mungkin ada dua Jokowi. Salah satu berita tentang dia pasti tidak benar, kan begitu? Benar. Nah, sama dengan Isa dan Yesus. Isa dan Yesus itu sebenarnya tokoh yang sedang dibahas itu sama, tetapi tidak mungkin ada dua Yesus. Makanya kesimpulan saya, Isa itu adalah Yesus tiruan atau Yesus KW yang dikarang oleh orang-orang Arab. Nah, tapi meskipun demikian, saya mau tanya begini. Bukankah sosok Isa, anaknya Maryam, yang lahir tanpa persetubuhan antara laki-laki dan wanita itu akan datang kelak di dalam agama Islam? Tahu? Tahu, benar. Akan datang ngapain dia? Yang saya dengar datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sama berarti kan. Nah, seperti itu juga Yesus begitu. Kedatangan Yesus itu juga seperti itu. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau benar-benar berpikir secara logis, yang kita nanti-nantikan itu kan Yesus. Yang menjadi tokoh yang terpenting atau esensial itu Yesus. Bukan Muhammad. Muhammad udah di kuburan. Seperti itu. Jadi maksudnya begini, saya bahasakan sederhana. Kalau kita membahas hal yang jauh, Kak Datvila itu belum nyampe ke sana. Makanya kita bahas-bahas hal yang sederhana. Gini, di hati kita ini, kita pakai bahasa metafora ya. Di hati kita ini ada sebuah tahta di mana itu yang akan mengendalikan kita. Contoh, saya kasih contoh. Sebagai seorang muslim, benarkah Anda harus taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad? Halo? Iya. Oke. Artinya ibarat kata kalau bahasa metaforanya hati Anda itu ada yang bertahta di situ, Muhammad, betul? Sure. Nah, makanya saya bilang menjadi seorang muslim artinya membuat hidupmu dikendalikan oleh Muhammad. Dan ketika kamu dikendalikan oleh Muhammad, kamu akan melakukan kehendak kemauan-kemauan dia. Apa kemauan-kemauan Muhammad itu? Hal-hal yang berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia. Iya. Berbahayanya seperti apa, Kak? Berbahayanya seperti ini. Menurut Muhammad, kamu kalau melihat orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, harus diapain? Wah, pertanyaannya aneh nih. Nah, memang belum tahu. Kalau menurut Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Muhammad, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tahu? Tahu. Kok arahnya mendesak ke jalan yang sempit? Maksudnya gimana? Iya, artinya orang itu jangan dikasih ruang. Makanya kalau ada orang Kristen ngelihat orang Kristen kebaktian pasti dibubarin. Karena ada ayat itu. Saya kasih contoh ya. Baik. Kita harus kembali ke metode konservatif kembali teman-teman ya. Saya akan balikkan kamera saya supaya Kak Datvila ngerti apa akibat dampaknya dari menjadikan Muhammad bertahta di hatimu. Baik. Makanya harus ganti itu. Jangan yang enggak bertahta di hatimu Muhammad, tapi harus Yesus. Baik. Kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Setuju? Hadis
Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Nah, tadi makanya saya tanya Kak Datvila, kalau Muhammad bertahta di hatimu, mengendalikan hatimu, berkuasa dalam hidupmu, berarti kamu harus melakukan apa perintah Muhammad, betul? Benar. Nah, ketika kamu melaksanakan ini, apa yang terjadi kepada hubungan sosial? Ya, ada negatif positifnya, Kak. Pasti ya. Sebutkan positifnya. Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya mungkin, ini Kakak mau minta yang positif apa yang negatif dulu? Positifnya dulu coba. Kalau yang positifnya kemungkinan ini ya, Pak. Aduh, bingung nih. Nah, kan? Bingung kan? Baik. Itu baru satu ya. Ini baru satu. Saya kasih contoh lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya akan jadikan bagaimana orang yang menjadikan Muhammad sebagai penguasa pengendali hidupnya nih. Dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Contoh, Kak Datvila seorang muslimah. Menjadikan Muhammad yang bertahta di hati. Kalau ada tetangga orang Nasrani atau non-muslim, orang yang tidak beriman, datang meminta makan karena lapar, tidak punya makanan, bolehkah Anda beri makan? Boleh dong, karena dia Ini kelaparan. dikatakan ini. Jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Nah, bertentangan kan? Selama ini Kak Datvila kalau lihat tetangga kelaparan, tetangga tak punya beras, hidup susah, boleh nggak kasih beras? Pasti boleh kan? Pasti boleh. Nah, ternyata itu melanggar perintah Muhammad. Kata Muhammad, jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa nih. Nah, sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus, itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Muhammad. Apa kata Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa kelebihannya? Bukankah itu impas? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Beda kan? Begitu. Kalau Yesus mengajarkan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Muslim juga diajarkan, ya, kebaikan juga, kejahatan tuh harus dibalas dengan kebaikan. Enggak ada. Dari mana ada kayak begitu ajaran agama Islam? Enggak ada. Gini, Kak Datvila, makanya saya bilang begini, ini maksudnya, kerajaan surga itu maksudnya begini, kerajaan Yesus itu maksudnya begini. Jadi, Muhammad itu juga dia mendirikan kerajaan. Tapi kalau dalam perspektif kami itu kerajaan iblis. Nah, Iya. kok bisa iblis? Ketika Anda menjadikan Muhammad dan Allah sebagai yang bertahta di hati, maka Anda akan melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh, bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Pernah dengar bagaimana wanita-wanita bercadar, berjilbab pergi ke Mabes Polri bawa rangsel? Pernah dengar? Belum pernah. Waduh, banyak nggak taunya ini teman-teman. Beda ini kayaknya kita. Ini kita beda frekuensi nih. Kayaknya kita harus ngobrolan nih. Ngobrol bagaimana cara mengolah tahu nih. Ini susah ini kalau kayak begini. Jadi itu adalah orang-orang yang telah dikendalikan oleh Muhammad dan Allah. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan hidup seseorang, pergilah dia ke Polsek Astana Anyar, meledak di sana, war. Ya kan? Pergilah dia ke gereja, bawa rangsel. Itu adalah contoh orang-orang yang hidupnya telah dikendalikan Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad, jangan.
Tetapi Bapa di sorga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itulah yang harus mengendalikan hidup seseorang, yang harus bertahta dalam hidup seseorang. Dengan demikianlah Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Supaya pemerintahan Tuhan itu turun di muka bumi. Dengan cara bagaimana Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Sehingga orang itu ngikutin perintah yang dari sorga. Kasihi sesamamu sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tuh. Ya kan? Itu makanya pemerintahan sorga itu turun ke bumi. Sampai nanti secara real dan nyata Yesus yang turun ke bumi untuk memerintah. Yesus itu adalah gambaran daripada dia yang tidak terlihat. Gambaran daripada dia yang tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Kakak, maaf saya potong Seperti ya. itu. Untuk saat ini keberadaan Tuhan Yesus, beliau itu di mana? Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Mohon maaf, sempat saya mendengar katanya Tuhan Yesus itu sudah meninggal karena disalib. Dan saya berpikir kalau Tuhan Yesus benar Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri gitu loh? Bagaimana dia menyelamatkan umat yang lainnya, sedangkan menyelamatkan diri sendiri pun dia tak sanggup. Itu bagaimana itu? Baik. Kalau Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut itu yang menguasai dirinya, apakah itu kemenangan atau kekalahan menurut Anda? Mengalah untuk menang. Susah. Makanya teman-teman, saya itu jarang sekali. Makanya kita sembuhin dulu. Kalau Muhammadnya masih ada di situ, ini biasanya orang itu susah. Ya, jadi begini Datvila ya. Jadi Yesus itu mengalahkan maut. Makanya ada ayatnya dalam Bible. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, justru yang takluk, yang sekarang masih dikuasai, diinjak oleh maut, itu Muhammad. Muhammad itu sampai sekarang dia masih dikangkangi oleh kematian, oleh maut. Dia nggak bisa mengalahkan kematian itu. Kalau dia bisa mengalahkan kematian itu, dia bangkit. Makanya Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, maka juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kebangkitan daging di dalam kekristenan itu sesuatu yang sudah terjadi dan merupakan fakta realita yang telah menjadi kenyataan di dalam Kristen. Tetapi dalam agama Islam, kebangkitan daging itu baru hanya omon-omonnya Muhammad. Gitu. Karena Muhammad tak ubahnya sama dengan Lia Eden, Lia Aminuddin, kemudian siapa Mirza Ghulam Ahmad, yang semua cerita tentang hal-hal kosmik, tapi mereka tidak membuktikannya. Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh pendiri agama, tapi mereka semuanya mati. Mirza Ghulam Ahmad tahu? Tahu nggak? Saya mau potong nih, kok kakak menyebutkan Nabi Muhammad itu seperti sangat-sangat rendah seperti itu. Tak baik lah macam tuh. Sangat rendahnya bagaimana maksudnya? Itu tadi kakak bilang mati, macam bahasa seperti itu kan tak pantas disebut. Kita lebih enak menyebutnya meninggal dunia. Oh meninggal, baiklah Muhammad meninggal, baik. Itu dirasa kurang sopan, baik. Sekarang saya tanya, betulkah Muhammad sampai detik ini masih meninggal di kuburan? Iya meninggal. Betulkah Anda pengikut Muhammad? Betul. Berarti kesimpulannya Anda pengikut orang meninggal, betul? Ya karena semua manusia bakal meninggal, kakak juga akan meninggal nantinya. Iya makanya jangan ngikutin saya. Tapi kakak manusia bukan? Hey, excuse me.
Ini agak sedikit berat nih teman-teman. Ini satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya adalah dia berkata bahwa wanita-wanita muslimah itu akalnya separuh. Itulah satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya. Selain daripada itu saya nggak ada yang percaya. Kenapa kakak percaya? Kadat Villa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah Anda adalah pengikut Muhammad? Ya, saya Apakah Muhammad ada dalam kubur? iya sudah meninggal. Berarti Anda adalah pengikut mayat dalam kubur. Setuju? Bingung kan? Ya, Iya, itulah bedanya kita. Kekristenan tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada orang mati. Kekristenan itu dituntun oleh firman yang hidup. Makanya yang menuntun orang Kristen itu sang firman yang hidup. Bukan orang mati di kuburan. Kalau orang mati di kuburan itu tidak bisa menuntun kepada hidup. Bagaimana orang mati menuntun kepada hidup? Oke lah, begini Kadat Villa, nanti kalau saya ngomong terus, nanti banyak Islam yang protes. Tahu nggak, sehabis saya siaran, saya harus membalas banyak pesan dari Muslim. Kamu beraninya sama orang awam saja. Kamu nggak berani menghadapi ustadz. Saya mengundang mereka dulu ya, boleh? boleh. Terima kasih ya Kak. Udah. Sama-sama Kadat Villa, saya turunkan ya. Nah, nanti kita dibilang teman-teman, beraninya sama yang nggak ngerti agama Islam. Saya turunkan ya. Oke, Baik, thank you saya ya. turunkan. Sama-sama. Teman-teman sekalian, ya, yang Muslim, saya kan sudah bilang sama kalian, kalau kalian tidak tahu apa-apa, jangan naik. Nanti kalian akan membuat agama Islam itu semakin kesannya itu lemah, tidak berdaya. Tidak. Coba kasihlah ustadz kalian itu naik. Ya. Ustadz kalian yang naik coba.